Jika di tiga tempat ini tidak ada, tatkala mendengarkan ayat Al-Quran atau membaca Al-Quran tidak ketemu pula hati kita. Tatkala di majelis taklim juga seakan-akan tidak ketemu pula hati kita. Tatkala kemudian tafakur menyendiri, merenung terhadap permasalahan tujuan hidup, dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada Allah juga tidak ketemu pula. Maka kata Ibnu Qayyim, fas'alillaha, hendaklah engkau meminta kepada Allah ayyutiya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu, yaitu hatimu. Karena pada saat itu engkau tidak memiliki hati. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah. Sambil mulai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Waqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah, jamaah kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an. Ahlu ta'lim yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita semuanya telah menunaikan ibadah siam, yaitu puasa di bulan Ramadan. Tentunya kita sama-sama berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah menerima amalan-amalan kita semuanya yang kita lakukan di bulan Ramadan, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kembali pada bulan Ramadan di tahun berikutnya. Sebagaimana perkataan Ibnu Mu'alla Ibn Al-Fadl, beliau berkata, kebiasaan ulama-ulama salaf kanu yadnunallaha, adalah mereka ulama-ulama terdahulu, mereka biasa berdoa kepada Allah setelah menunaikan ibadah siam di bulan Ramadan sittata ashhur, selama 6 bulan. Mereka begitu masuk di bulan Syawal berdoa kepada Allah selama 6 bulan. Ayyuballighahum fi Ramadhan, yaitu berdoa kepada Allah agar Allah mengembalikan kembali mereka semuanya di bulan Ramadan tahun berikutnya. Wa yadnunallaha sittata ashhur, dan juga mereka berdoa 6 bulan berikutnya, ayataqabbala minhum, agar ibadah-ibadah mereka yang mereka lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti genap 1 tahun berdoa kepada Allah. Oleh karena ucapan Ibnu Mu'alla Ibn Al-Fadl pada kalimat ayataqabbala minhum, sehingga tatkala masuk di tanggal 1 Syawal setelah melakukan puasa siam di bulan Ramadan, kebiasaan ulama-ulama terdahulu apabila ketemu kawan, sahabat, kemudian ikhwan atau mungkin tetangga, mereka senantiasa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Dan itu bukan hadis, tapi kebiasaan ucapan dari ulama-ulama salaf terdahulu yang kemudian dilakukan oleh umat Islam pada zaman kita hidup hari ini. Makanya kami mengucapkan kepada antum-antum semuanya taqabbalallahu minna wa minkum. Karena mungkin boleh jadi hari ini kita baru ketemu lagi setelah ibadah siam yang kemarin kita lakukan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan-amalan kita semuanya yang kita lakukan di bulan Ramadan. Taqabbal karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia menerima amalan-amalan kita semuanya. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini
Ini rencananya ndak pakai kitab yang tahun kemarin. Kalau kitab tahun kemarin kan pakai kitab Tadhkirah ya. Rencananya yang mau dipakai di masjid ini itu pakai kitab Az-Zuhud. Penulisnya adalah Ibnu Mubarak. Cuma karena kitabnya belum sampai pada malam ini, saya selingi dulu dengan kitab yang lain. Sehingga ini kitab yang lain. Kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Pengarangnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Sebetulnya kitab ini adalah kitab yang ditulis kembali dari kitab yang pernah ditulis oleh Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Cuma saja oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi disaring mana hadis-hadis yang sahih dan tidak, kemudian diteliti kembali mana yang kemudian kuat, mana yang lemah, kemudian menjadilah kitab. Nama kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Penulisnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kemudian pada kitab ini, bab yang akan kita bicarakan pada malam hari ini, judul babnya adalah Kitab Syarhi Ajaib Qulub. Kitab yang menjelaskan tentang keajaiban-keajaiban hati manusia. Jadi bab yang menjelaskan tentang syarah, penjelasan, bayan terkait masalah keajaiban-keajaiban hati manusia. Mengawali pembicaraan pada bab ini, i'lam anna asrafa ma fil insan qalbuh. Ketahuilah sesungguhnya semulia-mulia yang ada pada diri manusia itu adalah hatinya. Menurut pengarang kitab ini, manusia dipandang dia memiliki keutamaan, dipandang dia adalah orang yang baik, dipandang dia adalah orang yang memiliki keutamaan atau syarif, maka dilihat dari hatinya. Sampean kalau suatu saat memiliki wong atau kenalkan di orang, atau baru mengenal manusia atau baru mengenal sesama satu dengan yang lainnya, biasanya penilaiannya pada penilaian hati. Dan kita sering mengucapkan, oh sungguh dia orangnya adalah orang yang baik hati. Maka pantas, tatkala penulis kitab mengawali pembicaraan pada bab ini, dia mengatakan, i'lam ana asrafa ma fil insan qalbu. Ketahuilah, sesungguhnya seutama-utama manusia adalah letaknya pada hatinya. Seakan-akan persis apa yang disampaikan di dalam hadis Rasulullah. Sampai kalau suatu saat melihat hadis Nabi, Rasulullah menyebutkan dalam satu hadis, riwayatnya Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingat-ingatlah, sesungguhnya pada jasad manusia terdapat mudghah. Idza salahal jasad kullu. Maka apabila kemudian mudghah itu baik, maka seluruhnya menjadi baik. Wa idza fasadat, apabila mudghah itu kemudian rusak, maka kemudian seluruhnya menjadi rusak. Ala, maka ingatlah, yang disebut dengan mudghah itu adalah al-qalbu, hati. Hati manusia pusat dari segala apa yang kemudian menjadi cerminan manusia, apakah dia mulia apa tidak. Dan berikutnya, fa innahu al-alimu billah, oleh karena hati itu pula nanti manusia bisa mengetahui tujuan maksud hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia kalau hatinya hidup, tentunya kan mengetahui maksud dan tujuan dia ada di dalam kehidupan dunia. Dia mengetahui hakikat tujuan hidup sebenarnya. Jangan sampai yang disebutkan oleh ulama Indonesia. Ulama Indonesia ada yang berkata, jika manusia itu kehilangan hatinya, maka dia akan hanya memikirkan dua keadaan. Manusia kalau hatinya kemudian hilang, maka akan terpaku pada dua keadaan saja yang ada di dalam tujuan dan benaknya. Yang pertama adalah al-butunu, perut. Yang berikutnya adalah apa yang ada di bawah perut.
manusia kalau hatinya kemudian hilang seakan-akan, maka pikirannya, tujuannya hanya memikirkan masalah perut dan masalah apa yang ada di bawah perut. Kalau seandainya kemudian manusia hanya memikirkan pada pola perut dan di bawah perut, lantas apa bedanya dengan kambing atau mungkin hewan ternak lainnya? Pantas Al-Quran menyebutkan, kalau seandainya antum lihat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala qad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sesungguhnya kami Allah telah menyediakan neraka jahanam dari kebanyakan bangsa jin dan bangsa manusia. Ciri-ciri mereka yang nanti akan menempati neraka jahanam, walahum qulubun. Mereka memiliki hati, tetapi tidak pernah dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki pendengaran, tetapi tidak pernah dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka memiliki pandangan, tetapi tidak pernah dipergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka itulah seperti hewan ternak, belhum adolu, bahkan lebih hina. Menurut Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179. Pantas pengarang kitab menuliskan demikian. Sekarang seperti ini, boleh jadi mungkin kan hari ini panjenengan pernah berpikir tidak. Kemarin ibadah siam di bulan Ramadan. Antum mungkin pernah punya cita-cita ingin menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sehingga bisa khatam 2 kali, 3 kali, 4 kali, atau bahkan 10 kali. Ingin melanggengkan yaitu ibadah sholat malam setelah puasa di bulan Ramadan, kemudian bulan ini panjenengan ingin istiqomah melanjutkan sholat. Tapi nyatanya banyak dari kaum muslimin yang hari ini seakan-akan begitu bulan Ramadan selesai, ibadah-ibadah yang lain juga selesai. Al-Quran kemarin yang rencananya khatam juga tidak khatam. Sholat malam yang rencananya diniatkan pada bulan Syawal untuk kemudian dilanjutkan, tetapi juga berhenti pula. Atau ibadah-ibadah yang lain yang seakan-akan kemudian kita niatkan, itu tidak pula kemudian kita lakukan. Boleh jadi menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, boleh jadi mungkin kita kehilangan hati kita sebenarnya. Menurut Ibnu Qayyim, udlub al-qalba fi salasati mawadhi. Carilah hatimu pada 3 tempat. Jadi kan kadang-kadang itu ya, punya niat baiknya banyak, tetapi belum pernah terrealisasi sampai paripurna, berhenti itu pula. Berapa banyak kemudian niat yang kita tumbuhkan di dalam hati manusia untuk menghatamkan Al-Quran, tapi juga tidak khatam-khatam. Berapa banyak kemudian sholat malam yang kemudian kita niatkan untuk istiqomah sampai mati, sampai hari ini kemudian juga berhenti. Dan banyak kebaikan-kebaikan yang lain yang seperti itu. Boleh jadi menurut Ibnu Qayyim, itu karena permasalahan hati kita sudah tidak ada di tempatnya. Makanya kata Ibnu Qayyim, udlub al-qalba fi salasati mawadhi. Carilah hati sampean, carilah hati Anda pada 3 tempat. Yang pertama adalah simangil Quran, di sisi tatkala mendengarkan Al-Quran. Kalau bisa kemudian baca dengan terjemahnya, supaya tahu maksud dan tujuannya menurut Ibnu Qayyim. Carilah tatkala panjenengan membaca Al-Quran kemudian pahami maknanya dan maksud tujuannya. Yang pertama, jika kemudian di sana juga engkau tidak menemukan hatimu, kata Ibnu Qayyim, wa fi majalis dzikri, carilah di majelis dzikir atau majelis ilmu atau thalabul ilmi seperti ini. Atau panjenengan cari hati panjenengan di tempat-tempat pengajian seperti ini. Tapi tatkala kemudian panjenengan hadir di majelis taklim, tidak pula kemudian ketemu hati Anda, maka cari yang lain, cari di tempat yang lain. Wa minda halwati, tatkala engkau bersendiri, bertafakur, merenungi hidup ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika di 3 tempat ini tidak ada, tatkala mendengarkan ayat Al-Quran atau membaca Al-Quran, tidak ketemu pula hati kita. Tatkala di majelis taklim juga seakan-akan tidak ketemu pula hati kita.
tatkala kemudian tafakur, menyendiri, merenung terhadap permasalahan tujuan hidup, dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada Allah, juga tidak ketemu pula. Maka kata Ibnu Qayyim, fas'alillah, hendaklah engkau meminta kepada Allah ayyu'tiya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu, yaitu hatimu, karena pada saat itu engkau tidak memiliki hati. Nek telung panggonan itu mboten kepanggih, kalau 3 tempat itu tidak ketemu, berarti kita tidak memiliki hati menurut Ibnu Qayyim. Kalau seandainya kita lihat seperti ini, manusia banyak nggak yang memiliki hati? Akeh sing hati ya, sehingga mereka seakan-akan terkesan hilang tujuan maksud di dalam hidupnya, seakan-akan hidup hanyalah hidup, hanya memikirkan masalah perut dan di bawah perut. Naudzubillah, subhanallah.